Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ada adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa kan? Kak Priska percaya semua adik-adik dimanapun dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Nah, tahu nggak sih apa yang hari ini Kak Priska sedang lakukan? Ayo, siapa yang bisa nebak? Ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, tada! Hari ini Kak Priska sedang mewarnai, apa ini namanya? Oh, pinter semua, namanya pelangi. Benar. Nah, pelangi ini tempatnya di mana? Ayo, kan ada lagunya ya. Iya, benar sekali. Kalau pelangi itu adanya di tempat yang tinggi, di langit sana. Dan lihat bahwa pelangi ini muncul setelah apa ya? Iya benar, semua adik-adik pasti pinter ya. Sehabis hujan. Nah, pasti semuanya pernah lihat pelangi. Biasanya kalau sudah lihat pelangi jadi happy. Kenapa coba? Karena pelangi itu sangat indah. Nih, lihat berwarna-warni. Ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, tahu nggak sih adik-adik, kalau di Alkitab kita itu ada kisah awal mula di mana pelangi itu nampak di langit sana. Mau dengar ceritanya? Tunggu dulu. Pertama, semuanya harus mengambil Alkitabnya masing-masing. Oke, sudah diambil dan disiapkan. Setelah Alkitab, jangan lupa dong semua bawa apa? Catatan. Yang sudah bisa menulis, mencatat. Yang belum bisa menulis, didengarkan baik-baik ya. Dan kita akan bersama-sama untuk dengar cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Ayo ikuti Kak Priska berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami konsentrasi, sungguh-sungguh melihat dan mendengar, supaya kami bisa menangkap nilai-nilai kebenaran yang akan kami segera praktekkan. Karena kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang luar biasa. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapkan? Bersama-sama kita akan dengar cerita. Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Cerita hari ini tentang Nuh yang membuat bahtera. Apa itu bahtera? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ceritanya, zaman dulu banyak manusia berbuat jahat. Dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Nah, menakutkan ya adik-adik. Ternyata pada waktu itu ketika manusia berbuat jahat, Tuhan juga bisa murka. Tuhan juga mau manusia di bumi ini menjadi musnah. Tetapi ada seseorang yang bernama Bapak Nuh. Di Alkitab diceritakan bahwa dia adalah orang yang baik. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Perahu itu kita sebut sebagai bahtera. Nah, sekarang semuanya tahu kan apa itu bahtera? Ternyata bahtera itu artinya perahu yang besar. Lalu Bapak Nuh bersama dengan keluarganya, ada istrinya, ada 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh.
Mereka mentaati semua yang dikatakan oleh Tuhan. Dan akhirnya bahtera itu selesai. Ketika selesai, maka Nuh bersama dengan istri dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya semuanya masuk ke dalam bahtera. Berarti ada berapa orang ya adik-adik? Betul sekali, ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Lalu sesuai dengan perintah Tuhan, hari itu Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram, dan semuanya masuk ke dalam bahtera. Kemudian datanglah air bah dan hujan yang lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Tetapi Bapak Nuh dan keluarganya aman karena Tuhan memelihara. Di mana? Di dalam bahtera. Bahkan semua binatang yang ada di dalam bahtera juga aman dalam perlindungan Tuhan. Dan setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat namanya. Dan air bah menjadi semakin surut. Untuk membuktikan bahwa air sudah surut, maka hari itu Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Dan berkali-kali dicoba, akhirnya burung merpati yang terakhir tidak pulang kembali ke dalam bahtera. Artinya bahwa air sudah surut dan bumi menjadi kering. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, maka Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Bukan hanya Bapak Nuh dan keluarganya, tapi semua binatang yang tadi dimasukkan juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Dan tahukah adik-adik, pada waktu itu setelah air bah surut, setelah Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, binatang-binatang keluar dari bahtera, lalu Tuhan memberikan pelangi indah sekali di atas langit. Dan pelangi itu menjadi sebuah tanda dan perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Pelangi mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi lagi karena Allah mengasihi manusia. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, segala dosa kita diampuni dan kita bisa kembali menerima kasih-Nya. Nah, adik-adik udah dengarkan tadi ceritanya? Ingat ya, setiap kita lihat pelangi, ingat akan janji Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar pada kita. Bahwa Tuhan Yesus telah dan akan tetap mengasihi kita dan menolong kita dalam keadaan apapun. Dia mampu menyembuhkan adik-adik yang sakit. Dia yang mampu menjaga kita ketika kita dalam mara bahaya. Dia akan menghiburkan kita saat kita sedang sedih. Dia yang akan menolong kita saat kita takut, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, maka Tuhan Yesus akan datang dan menolong kita. Untuk itu adik-adik semua harus ingat kisah hari ini yang akan membuat kita akan menjadi anak-anak yang kuat. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Semuanya percaya? Ingat pelangi, ingat janji Tuhan. Yuk sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Semua buka Alkitabnya, Kak Priska tunggu. Kalau sudah, yuk kita akan buka dalam Kejadian 9 ayat yang ke-11. Itulah yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Bunyinya seperti ini. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan dari air bah lagi, dan tidak akan ada air bah untuk memusnahkan bumi.
Adik-adik, isi hidup kita untuk kita percaya kepada janji Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Pasti kita semuanya akan dikuatkan. Selamat untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Yesus menyertai kita semua dan kita percaya akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, yuk kita melengkapi dengan ceritanya Kak Priska. Kita siapkan bahan-bahan yang akan kita kerjakan ya. Ini ada ketan hitam, ada boleh juga tidak ketan hitam, tapi kacang hijau atau pasir juga boleh, tanah juga boleh, nanti buat dasar di tempat ini. Dan lagi bahannya ada kertas, ada krayon, ada gunting, ada solasi, ada kertas berwarna, kertas putih. Kertas putih tidak usah selalu putih, mau pakai koran juga boleh ya, jadi tidak terbatas. Terus caranya buat, yuk kita belajar sama-sama ya. Ada satu kertas putih, dipotong sedikit aja, ini dihilangkan. Ya, kita buat perahu dulu. Ada kertas, terus kita lipat jadi dua, lipat lagi jadi dua, dilipat ke dalam, dibalik lipat ke dalam juga. Yang atas dimasukkan, kembali ke atas, dibuka lagi dan masukkan. Nah, jadi begini. Terus kita lipat ke atas, yang balik juga dibuka, dilipat lagi, yang satu juga dibalik lagi. Nah, sekarang kita buka. Jadi perahu, tapi bukan seperti ini yang kita mau. Ini ada 3, diambil kanan kiri untuk kita jadikan perahu yang bertudung. Yang satu ditarik ke bawah, yang satu juga dimasukkan. Nah, jadi perahu, dan kita ambil kertas yang di dalam untuk sebagai kerudung. Boleh dikasih warna. Nah, boleh dikasih warna. Sampai selesai. Nah, ini buang yang sudah disiapkan. Jadilah perahu yang berkudung. Ini diletakkan di satu kertas hitam. Kita taruh di sini. Dan di sini dikasih dasar tadi ke beras ketan hitam. Boleh beras ketan hitam, boleh kacang hijau atau tanah atau pasir yang ada, tidak selalu harus dengan beli. Nah, selanjutnya kita akan buat orang-orangan. Kita pakai kertas sekian, terus kita potong. Kita pakai kertas sekian aja, dilipat lagi, dilipat lagi. Disobek, dilipat jadi 2. Nah, ini kita gambar orang. Separuh orang ya, ini orang perempuan. Nah, tangannya ke bawah pakai rok, dengan kakinya. Terus kita potong. Kita potong ya.
pendek. Nah, terus ini kakinya diambil juga. Nah, jadi deh kita buka bareng-bareng. Nah, ini jadi orang perempuan. Kita buat lagi orang yang laki-laki. Atasnya sama, dilipat jadi 2. Orang laki-laki mungkin pakai topi, jadi ini samping boleh, topi boleh, jadi agak miring gini ya. Nah, tangannya juga ke bawah, ini pakai celana panjang. Nah, ditutup kakinya, kita gunting lagi. Buka. Nah, jadilah seorang bapak dan seorang ibu. Itulah yang jadi kita kerjakan hari ini. Terus ini boleh juga dikasih pewarna, diwarnai ya. Nih yang sudah siap gitu. Nah, boleh dikasih warna, jadilah. Nah, kita akan buat ini dengan jumlah 8 orang. Nih, 4, ini 6, dan ditambah 2 jadi 8. Nah, ini boleh juga ditaruh di sini. Nah, kita pasang. Semuanya di sini. Tuh, pasang lagi, jadi sama jadi 8 orang. Nah, semua sudah pada berdiri. Tapi juga tidak hanya cuman orang-orang aja, Buang kasih 2 binatang yang gampang buat adik-adik ya. Caranya buat kertas sekian aja, digambar misalnya kelinci. Nah, kelinci cuman lingkaran 2, ada kakinya 4, ada matanya, ada telinganya. Kita potong, boleh juga dikasih warna. Nah, ini yang sudah disiapkan. Ini kelincinya ada 2. Nah, dikasih warna, ditaruh sini juga kelincinya. Bung juga siapkan juga ayam, ini mewakili untuk binatang-binatang yang lain. Nah, itu baru setengah mainan. Kita sekarang buat kertas warna-warninya. Kita pakai warna oranye. Terus kita kasih lem. Nah,
Ini dilem di sini, terus ditempel di, boleh warnanya boleh warna-warni macam-macam. Terus sekarang kita gunting. Warnanya tidak hanya cuma 2 tapi banyak macam. Kira-kira kita mau buat apa ya? Siapa yang tahu ya? Kasih warna biru. Ditempel. Kita potong lagi. Nah, ini sudah jadi. Berapa warna? 3. Kalau pelangi warnanya berapa ya? Nah, kita tambah lagi dengan warna kuning. Dilem lagi. Nah, kita tempel ke warna kuning. Kita potong lagi. Ya, berapa macam ini ya? 1, 2, 3, 4 warna. Tambah satu lagi, warna jambon pink. Anak-anak paling suka warna pink ya. Beli kertas yang tidak berguna supaya tidak harus beli. Nah, kita lem lagi. Tempel lagi. Kita potong lagi. Kita mendapatkan warna pink. Sukaan anak-anak ya, warna pink ya. Jadi deh ya, akhirnya yang oranye juga kita potong juga. Kita rapikan ya, sudah dirapikan. Kita buat awan-awan di sebelah kanan dan kirinya, kan kertas ini aja ya. Awannya gimana ya, unter-unter gitu ya. Nah, ini 2 dilipat.
untuk meringankan kita buat lagi. Awannya jadi kita tempel di kanan dan kiri ya, pakai lem ditempel lagi yang sini juga. Nah, jadilah pelangi. Mungkin karena buang ke kertas warnanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, anak-anak boleh tambah lagi warna, boleh ya, jadi banyak warna. Nah, kita tempel di pakai solasi bolak-balik atau pakai solasi ini tapi kita lipat jadi solasi bolak-balik. Nah, ini kita tempel di atas. Nah, jadilah pelangi. Selesai tugas kita hari ini. Siapa yang bisa buat? Yuk kita buat bareng-bareng.